gathuk karo atimu. Kudu gathuk karo akidahmu. Ngopo duwe ilmu ora gathuk karo akidah? Untuk apa dunia tidak menyatu dengan Allah di dalam dirimu, kan gitu. Untuk apa juga engkau beriman tapi tidak bisa mengolah duniamu, kan begitu. Jadi beriman itu supaya kamu punya ilmu dan komitmen dan pijakan supaya kamu bikin dunia ini aman. Itu kan outputnya adalah amannya Gemah Ripahloh Jinawi di dunia ini, kan gitu. Nah, itulah prinsip bernegara. Jadi suatu hari Indonesia akan lahir kembali dengan pemimpin-pemimpin yang imannya akan diterjemahkan ke dalam perekonomian, diterjemahkan kepada kebudayaan, diterjemahkan ke dalam psikologi dan lain sebagainya. Dan itulah endok anyar dari Ma'iyah, gitu ya. Oke, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Anda akan diisrokan oleh Allah, nanti menjelang tua Anda dimi'rajkan dan ketemu Pak Is di sana. Gini, ini nomor berikutnya adalah kemana anak-anak itu. Dan ini ditawarkan kepada jamaah, siapapun saja yang pernah mendengar ini dan bahkan yang mungkin menyukainya dan bisa membacanya, dipersilakan membaca dengan diiringi Kiai Kanjeng. Dipikir 5 menit, siapa yang akan maju ke depan. Nek ono wong telu berarti dibagi telu. Ngono wae, gampang wae. Sambil saya merespon beberapa hal sebelum kemana anak-anak itu. Sopo sing wani rek maju. Ora kudu apik, ning ikhlas dan sungguh-sungguh cukup. Benar ya? Nah, teman-teman sekalian, ini saya omongkan kepada Anda agar supaya Anda yakin bahwa Ma'iyah ini bikinan Allah dan Anda itu orang yang dipilih oleh Allah. Kowe ra iso milih awakmu dhewe, kowe ming nuruti jerone atimu to. Dan Anda tidak eman tuku bensin piro, lah gak eman to. Sampai anakmu kok jak rene jek bayi. Sampai wetenge bojomu nyempluk rene kok kon aku kok kon ngusapi. Sampai sing gak meteng-meteng aku dikandakno aku. Terus karepmu ya apa? Ya enak Dik Maya ya, khusuk-khusuk terus dagel meneh ya. Lha ngono urip iku ngono iku selama ndek donya kon ngono iku, dadi aja terlalu GR sama dunia, tapi juga jangan terlalu ideal kepada surga dan neraka. Kamu nanti juga bingung di surga, siap-siap di Ma'iyah, sinau mlebu swarga. Sebab nanti di swarga ternyata peta masyarakat penghuni surga itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Orang yang kamu benci betul ternyata tonggomu ndek swarga matek ta gak kon? Ayo. Terus kowe iso ning swarga, anakmu mlebu neraka. Iso kowe merasa nyaman di surga kalau melihat anakmu di neraka, atau bapakmu atau mbahmu. Wis piye coba? Makanya Anda juga jangan terlalu peduli sama itu. Pedulilah sama Allah. Karena kalau Allah yang menjadi concern Anda, semua yang kita khawatirkan itu nanti tidak terjadi, mbuh piye carane. Misalnya kowe engko mati. Terus kowe ndelok bojomu, lho kok mulai sirsiran iki. Ngono ya? Ya. Anda mulai sekarang udah cemas itu, waduh. Ngono toh? Tapi nanti tak kasih tahu Anda, begitu Anda sudah meninggal, Anda sudah tidak melihat itu dengan cara ketika Anda hidup. Anda sudah punya cara pandang berbeda, Anda sudah tidak melihat itu secara fisik, yang Anda lihat adalah energinya, yang Anda lihat adalah auranya, yang Anda rasakan adalah kebaikan-kebaikannya. Sehingga Anda tidak mengalami yang Anda cemaskan itu. Nah itu hanya, nyun sewu hanya di Ma'iyah Anda bisa mendapatkan informasi seperti itu. Jadi jangan cemaskan apapun sepanjang engkau hidup dengan Allah. Makanya namanya Ma'iyah. Ya, bebarengan karo Gusti Allah. Dan Kanjeng Nabi nek karo Gusti Allah gak iso karo Kanjeng Nabi. Mulane Pak Is iki arep mau diambil oleh malaikat Israel ku, tanganku diculno sing digandoli kelambiku. Dicowekel ngene wis gak oleh nang ndi aku. Iki Pak Is iki eling gandolan klambine Kanjeng Nabi. So Kanjeng Nabi gak ono nek kene ya wis gandolan klambine Cak Nun. Ngono kira-kira. Dadi aku sayang Pak Bobit tidak sempat memotret. Karena kemarin keburu diinfus keduanya. Tangan kiwa diinfus, tangan tengen diinfus gak iso-iso ndoloki pembuluh darah saking cilike awake. Saking kurune gak ono daginge. Dadi perawate setengah mati setengah jam ndolek gak iso-iso. Begitu wis mlebu salah pisan, akhirnya gak sida diinfus. Jadi ku infusikum wa ahlikum naro. Kok tekan kuno aku iki wah jan. Seharusnya ku anfusakum itu.
Ya jenenge wong urip ya ndek donya cikan ya. Ku ndek swarga luwih nemen meneh wis gak ono masalah ndek kono. Gitu ya sekalian ya, jelas ya. Haryanto jelas. Sekarang saya satu hal berikutnya. Satu, saya mengusulkan mengajukan teks ini menjadi tapi Anda boleh menolak. Tolong ya, demokrasi Ma'iyah ini demokrasi tingkat tinggi. Anda boleh menolak saya dan bahkan dilarang untuk menggunakan ajaran saya kalau Anda menganggap itu adalah ajaran saya. Kalau Anda menganggap itu adalah wasilah dari Kanjeng Nabi, kemudian dari Allah, maka boleh lewat saya Anda pakai. Tapi nek kowe nyembah aku ora entuk. Ora entuk. Nek aku dadi mursyidmu aja. Karena aku tidak bisa menolongmu nanti di akhirat. Aku tidak berani menjadi mursyidmu karena aku tidak berani menolong, tidak bisa menolong. Engkau kon diadili ya apa-apa terus aku ngenyang ngono gak iso aku. Nek Kanjeng Nabi punya hak. Nyun sewu, malaikat niki jane bocah niki atine apik. Ning yo preman, ning yo atine jane apik, setia ning yo mbok di sepuro gitu ya. Nah, dia Allah bisa. Nek aku sing ngomong nang malaikat sapa kon? Ngono wah mate aku wis gak iso apa-apa. Arek endi kon? Arek menturo mesti. Mesti. Wes, jadi aku nggak bisa teman-teman sekalian menolongmu, kau juga tidak bisa menolongku. Rumusnya jelas dalam Islam Pak Muzamil. Nah, jadi saya menawarkan ini, boleh Anda tolak menjadi sebagai mukadimah dari Piagam Ma'iyah. Piagam Ma'iyahnya Anda menyusun, sekarang sedang berproses, agak lebih detail, agak lebih teknis, tapi ini adalah mukadimahnya, boleh ditolak. Enak tau gue? Artinya kalau Anda nanti memakai ini benar, itu sebenarnya yang berlaku adalah keikhlasan Anda, bukan tulisan saya, ngerti ya? Itu loh. Jadi di sini tidak ada kekuasaan, di sini adalah yang ada adalah keikhlasan dan keseimbangan satu sama lain. Terakhir sekali, yang saya ajukan untuk menjadi mukadimah Piagam Ma'iyah ini, At-Thaqafah Al-Ma'iyah, saya perintahkan, kalau ini sekarang perintah ini, kepada Kiai Haji Ahmad Muzamil, untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tepuk tangan untuk beliau. Karena piagam maupun mukadimahnya nanti harus ada dalam 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Ya. Sudah pasti saya tidak akan memerintahkan orang Madura untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu saya kira terlalu jauh dari qadha dan qadarnya orang Madura. Sekalian, oke, sekarang siapa yang akan membawakan kemana anak-anak itu? Langsung maju, ya, berdiri tegas maju. Mas Imam, Mas Doni dipandu, teman-teman untuk masuk ke situ, kumpulkan dulu untuk berbagi. Ini senior Ma'iyah Kediri, monggo, mikrofon disiapkan. Berarti silakan berunding 3 orang berbagi, iki teksnya ada, sampean bagian apa. Pokoknya ikhlas atine temenan oleh nyambut gawe, mesti dadine. Ngono ya, Rek ya? Gitu. Pembacaan puisi musik oleh 3 Jannatul Ma'iyah disutradarai oleh Doni Kolopaking. Ngadeg ya, tangannya ngene-ngene gak apa-apa. Oke, siap? Tepuk tangan teman-teman sekalian, yuk. Dilahirkan oleh seluruh bangsa dengan keringat, dengan luka, dengan darah dan kematian. Anak-anak yang dilahirkan oleh sejarah dengan air mata 3,5 abad, kemana?
anak itu? Siapa yang berani menyembunyikan mereka? Siapa yang menculik mereka? Siapa yang mencuri dan membuang mereka? Anak-anak yang bernama kemerdekaan, yang bernama hak makhluk hidup dan harkat kemanusiaan, yang bernama cinta kasih sesama, yang bernama adilnya kesejahteraan, yang bernama keterbukaan dan kelapangan. Kemana, oh kemana? Aku melihat anak-anak itu lari tunggang langgang. Anak-anak itu diserbu oleh rasa takut yang mencekam. Aku melihat anak-anak itu bertiar. Dari Tuhan untuk menentukannya. Kematian tidak. Hi, I'm recording this short video just to say thank you very much Turk Aesthetic for the Untuk ditangisi. Tapi apa yang menyebabkan kematian itulah yang harus diteliti. Nyawa badan, nyawa rohani, nyawa kesadaran, nyawa pikiran, nyawa hak untuk tentram, nyawa kewajiban untuk berbagi kesejahteraan, nyawa amanat untuk merawat keadilan. Nyawa itu dihembuskan oleh Tuhan, dielus-elus, disayang-sayang. Bukan nyawa setiap ekor toro, bahkan nyawa cacing yang menggeliat-geliat dijaga oleh Tuhan dalam tata kosmos keseimbangannya. Tuhan sangat bersungguh-sungguh mengurusi setiap tetes embun yang ia tampung di sehelai daun. Tuhan menyayangi dengan sepenuh hati setiap titik debu yang menempati persemayamannya di tengah ruang. Tapi kita iseng sesama manusia. Kita tidak serius terhadap nilai-nilai. Bahkan terhadap Tuhan pun kita bersikap setengah hati. Masya Allah, apa yang menancap di ubun-ubun kita ini, di akal kesadaran kita ini, di dada kita ini, hingga sedemikian rajin kita tanam dendam dan keserakahan, bukannya kelembutan atau kasih sayang. Dan juara 1 Hartono, juara 2 yang ketiga namanya siapa?
Abdi, juara favorit yang kedua. Anting-antingan. Siapakah namamu? Kenapa pakai topi ke belakang? Terus melari ku tuku piro? Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kebahagiaan anak-anakku semua. Sebelum Kiai Kanjeng akan cerita-cerita, ini termasuk Mas Ale, saya mohon untuk siap untuk cerita, karena apa yang paling menarik dari Pak Is menurut teman Kiai Kanjeng, contoh 1-2 nek diceritano kabeh gak cukup waktune. Terus Pak Rahmat, Pak Denuri ku nek wis beliau pementasan meninggal di Sidoarjo jam 4 pagi, jam 2-nya masih makan rawon apa iku rek di Sidoarjo iku. Ora rawon bengi-bengi kok, rawon Gajah Mada. Jam 11 malam masih di Doli, pementasan di Doli menjelang pembubaran Doli, dan masih memijiti saya dan semua teman Kiai Kanjeng. Jadi nek wis di ruang ganti ku Kiai Kanjeng mengkurep kabeh, gegere dibuka kabeh, terus Pak D mlaku nggar situ didudul, dipijet nganggo driji sikil, nyet waras ngene iku Pak D. Jadi Pak D itu pengasuhnya Kiai Kanjeng, kakaknya Kiai Kanjeng, bapaknya Kiai Kanjeng, dan dia sahabat saya yang paling lama. Sejak sebelum ada Kiai Kanjeng saya bersahabat sama Pak Denuri yang luar biasa orangnya, luar biasa. Terus ada Pak Harwanto, ada semua orang-orang yang luar biasa indah, semua maestro di dalam kehidupannya masing-masing. Kalau bisa Anda juga maestro atas dirimu sendiri, atas pekerjaanmu sendiri. Ojo ecek-ecek, ojo setengah-setengah. Kon kudu duwe, kon temenan, kaliber, kon roh temen, iso temen, ngono ya, gitu ya. Nanti Indonesia tidak bisa dilawan kalau Anda mau seperti itu. Teman-teman ini kan kata ini semester 1, 2, 3 Maia ya. Jadi yang sudah Anda belum mengalami yang semester wis S2 Maia, S3 Maia, S4, S-teler saat itu. Memprihatinkan indeks. Jadi IP-nya ya kan masih berproses. Jadi kalau gini, kalau Didik mengatakan musik itu kan ada teorinya, nanti pada praktiknya ada genre, terus ada jenis-jenis, ada formula-formula, sampai hip hop, sampai dulu ada lahir blues, ada lahir jazz, itu semua kelahirannya bukan kelahiran musik, tapi kelahiran kebudayaan, kelahiran hatinya manusia. Jadi misalnya blues itu kan cara orang negro meratapi nasibnya. Kalau jazz itu sudah meningkat lagi, orang negro Amerika membebaskan dirinya, sehingga lahirlah musik-musik yang sangat liar, sangat bebas, tapi sangat bagus itu. Dan Maiyah ini adalah jazz yang menyeluruh, yo agamone tanpa Anda lari dari syariat, tapi di jalan syariat itu Anda bertorikot luar biasa, dan torikotnya bebas. Ono sing dicontohkan di sini, tapi Anda melakukannya secara merdeka, karena torikot itu bukan ibadah mahdhoh, gitu ya. Jadi Anda boleh golek wiritan dhewe oleh koyo iki ya oleh, koyo iko ya oleh, yang penting Anda tetap di dalam koridor syariat, gitu ya. Nah, termasuk musik Kiai Kanjeng ini kan super bid'ah. Tidak hanya bid'ah, karena memang belum pernah ada orang berorientasi, ini bukan musik kesenian, ini musik kebudayaan, bahkan musik spiritual, bahkan musik politik, bahkan musik apa saja bisa dikategorikan. Dan untuk itu tidak bisa pemusik melakukannya. Jadi Kiai Kanjeng ini maestro kehidupan, bukan hanya maestro musik. Secara musikal mereka sangat menguasai alatnya. Tadi saya juga menyangka itu suara serulingnya Pak Is, ternyata biola. Jadi Mas Blotong dengan spontan, ya apa carane gesek biola berbunyi agak seruling. Dan Mas Blotong ini ketika kolaborasi dengan grupnya Umi Kulsum, itu sangat dikagumi oleh pemain biola di Mesir, karena setelan biolanya Mas Blotong kan setelan klasik barat. Tapi bisa membunyikan bunyi-bunyi Arab dengan krep yang driji sing pencolotannya CJ karo nek biola Arab, gitu loh.
Dan itu mereka tidak paham kok iso ya nganggo biola barat muni Arab. Nah, itu keahliannya Mas Blodong. Ini semua maestro teman-teman sekalian. Gitu ya. Kalau dipelajari satu persatu, Bayu ini maestro macam-macam. Termasuk tukang hina teman-temannya sendiri. Juru hina gitu. Ini semua, ini alhamdulillah semua maestro. Ketika saya kasih contoh Mas Didi ya, ketika selesai pentas di Napoli, dan itu pentas paling monumental dari Kiai Kanjeng, karena itu adalah pusat musik klasik Eropa. Dan itu pentasnya di Conservatorio di Napoli, D-nya itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Itali. Conservatorio di Napoli, D-nya itu bukan D, D-nya itu ya jenenge ini kan kompleks musik klasik. Kiai Kanjeng pentas di sana sebagai musik klasik. Kemudian dia di Teramo musik country. Kemudian di Arab musik Arab klasik. Kemudian di Finland musik rock. Jadi Kiai Kanjeng iki Arab ngerok iso, katok iso, celono iso. Alhamdulillah. Dan itu tidak karena mereka hebat, tapi karena mereka ikhlas. Mereka ikhlas. Mengabdi, hatinya mengabdi terus. Jadi ini manusia. Nah pemusik-pemusik itu berhenti sebagai pemusik, politisi berhenti sebagai politisi, pengusaha berhenti sebagai pengusaha. Mereka tidak meneruskan dirinya untuk kembali menjadi manusia yang utuh. Nah Kiai Kanjeng iki mulanya tidak terdaftar di dalam pemetaan dan almari musik Indonesia karena tidak cukup lemari ini. Cuklek kabel lemari di mod Kiai Kanjeng. Sama dengan bukuku gak ono, dek bidang apa ya buku gak ono kudu gawe lemari dhewe. Itu namanya bid'ah. Nah, sekarang saya minta, waktu di Napoli teman sekalian, ada satu nomor musik yang kemudian mereka diminta workshop oleh jurusan musik di Universitas di Napoli. Karena kalau ada speed itu kecepatan membunyikan lagu, nyun sewu, standby. Kita minta tengah-tengahnya ketika ya, coba dimulai dari mana? Ini kalau musik klasik, Mas, itu biasanya nganggo stick loro. Masing-masing iki nyekel stick siji, driji iki, stick sijine iki loro, kiwa tengen dadi papat. Dadi nek ngonekno speed atau percepatan atau kecepatan bunyi yang setinggi itu kan ngene iki. Sementara Kiai Kanjeng iki nganggo tangan situk tok, dodok situk tok dengan kecepatan yang sama dengan 4 itu. Itu mereka ndak paham. Akhirnya kepeksa workshop. Itu pun merem pisan. Gendeng iki arek-arek. Ya apa iki? Padahal kalau Anda lihat player musik-musik di orkestra itu kan meteng-teng delok partitur. Iki merem. Joko SP iki mesti merem wis iki ngene wis gak ro wis. Dadi mesti ana jen sing melok nutuk-nutuk ngene. Sambil Anda lihat ini jenis musik apa? Sepengetahuan Anda ini musik apa?
Teman-teman sekalian, dalam Kiai Kanjeng 24 tahun, tidak mungkin ada yang membawakan ini kecuali saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena Allah kodok-kodarnya begitu. Jadi Zainul nek gawan lagi ya gak tutuk. Slamianto gak tutuk, itu aku. Bukan soal hebat, tapi soal katuranggan dan soal ketepatan rohania. Itu dengan syarat saya harus stamina prima, bengok kudriso, sapi turute. Jadi itu bukan soal musik lagi, itu sudah soal lelaku ning urip kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh aja. Tadi yang Anda lihat tadi kan semua, terutama SP Joko ini kan merem gitu. Dan itu sing didelok karo wong sak Napoli iki kok merem iki. Dan Anda tidak bisa mengidentifikasi iki musik apa iki, Mang. Nek didelok aliran musik iki aliran apa ya, aliran sesat iki. Gak cetha iki apa. Nah, teman-teman sekalian, saya mohon Anda mencari album, salah satu album di mana Pak Is mulai terlibat itu album Raja di Raja, kemudian Wirid Padang Bulan sesudahnya atau sebelumnya. Saya ingin Anda mendengarkan dikit. Iki musik apa? Ya. Contoh aja, tahu suaranya siapa? Bukan. Suaranya Mbak Tri Utami. Mbak Ii ya. Ini dia datang ke studio, langsung tak kei syair, sarone muni, terus dia langsung nyanyi, sekali jadi. Dan begitulah sifat Rewan Kiai Kanjeng. Nek kon ngrungokno Wirid Padang Bulan iku aku ngomong apa iku wis ndek studio. Sak metu-metune kadang-kadang rada gralu-gralu dedek wis ngene iku. Wis pokoke apa anane ngene iku. Dan itu ndak ada genrenya.
Ini tadi teman-teman sekalian, sayang sekali mixingnya ada kekurangan satu. Ini tadi pakai kendang jaipong. Ini kendang sayangnya kurang dinaikkan. Jadi ini memang misi saya waktu itu dalam batin saya. Iki kendang jaipong itu kan sangat duniawi. Tapi bagaimana musik dunia ini kita langitkan, kita akhiratkan, kita spiritualkan. Dan menurut Anda ini tadi lagu kontemplatif apa lagu seneng-seneng dunia? Sangat kontemplatif. Dan Tri Utami membawakannya luar biasa. Dan itu tanpa rencana dan lagunya dia langsung gawe iku mang. Dadi gak ono notasine, gak ono pokoke muni ngono ae. Dan di Wirid Padang Bulan hampir semuanya seperti itu. Dia duet karo aku, gantian ngono iku yo sak ketemune cangkeme gitu. Mulane maknya itu adalah kumpulan cocot nasional. Yalah. Itu contoh aja kepada teman sekalian. Oke ya, jadi sekarang teman sekalian waktu kita sudah tidak terlalu banyak lagi. Kita masih punya Pak Muzamil, masih nanti kita mohon kepada Gus Mus atau Pak Dimus dari Lampung untuk juga memberi kesaksian tentang Kiai Kanjeng. Sekarang begini, Mas Haryanto, Mas Helmi, tolong dipandu. Siapa yang akan bercita? Kita sekarang memfokuskan diri pada Pak D, Rahmat, Zainul, Pak Arwanto sama Pak Is. Apa yang paling menarik yang Anda sudah siapkan? Saya persilakan beberapa teman dari Kiai Kanjeng. Termasuk Mas Ale saya mohon. Oke, siapa di sini? Pak Nevi atau Pak siapa yang akan bercerita mengenai siapa terserahkan sudah menyiapkan masing-masing. Monggo. Ayo Pak Nevi, monggo di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pengawal konso-konso ini sejak awal ya. Dari zaman Pak Rohmat. Pak Rohmat itu teman saya sebetulnya, teman saya sejak di STM dulu, STM Muhammadiyah, bahkan kan teman saya waktu sejak di Bustanul Atfal Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, kemudian STM Muhammadiyah, semuanya Muhammadiyah. Beliau memang seorang anak tokoh Muhammadiyah, seorang dosen UGM, Bapak Mawardi AI namanya. Orang itu memang unik, Rohmat itu ya. Jadi ya seperti apa tadi yang sudah diceritakan Cak Nun mengenai tinju tadi ya. Dia bisa bergabung dengan teman-teman kesenian sejak teater dinasti sampai Kiai Kanjeng itu juga karena dia ngatut saya sejak kecil di mana-mana sehingga dia latihan seperti itu. Kalau saya yang paling berkesan dari Rohmat itu adalah kesetiaannya ngonconi saya. Dan juga Pak Jawa Kamto ini pernah saya dan Pak Jawa Kamto dengan Rohmat itu gelandang di Jakarta. Sampai mau masuk Jaya Ancol karena nggak punya uang, bludus lewat sungai. Ditangkap oleh pasukan berkuda. Kemudian dibawa ke pos polisi, dihukum. Ngukumnya tidak dimasukkan penjara, tidak disuruh menjabuti rumput sehari. Setelah itu dipulangkan. Itu salah satu kenangan saya dengan Pak Joko terhadap almarhum Pak Rohmat. Kalau saya teringat Pak Rohmat, yang paling saya mengenang sampai sekarang ini adalah seorang tokoh kendang dari grup penyanyinya Ummi Kulsum yang bernama Mahmud. Rohmat ini senang sekali dengan kata-kata Mahmud ini, tapi bisa dikonotasikan dengan hal-hal yang lain, yang aneh ya. Jadi Mahmud ya, itu aja ya. Itu catatan saya tentang Pak Rohmat. Selanjutnya kekonyolan-kekonyolan yang lain yang mungkin tidak layak untuk saya ceritakan di sini. Ya. Kemudian untuk adinda saya tersayang Mas Zainul Arifin almarhum. Kenangan saya terhadap almarhum itu adalah ketika saya dulu diumrohkan bersama teman-teman Kiai Kanjeng di Mesir. Umroh kok di Mesir. Ya maklum saya sudah agak tua, agak pelupa ya. Di Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwaroh ya. Seperti apa yang sudah berkali-kali diceritakan oleh Cak Nun, saya mengalami suatu ujian, mengalami suatu ya musibah cinta Allah terhadap saya mungkin barangkali yaitu kaki saya
Tiba-tiba ketika mau wudhu itu saya kira tempat wudhu, ternyata itu tempat minum, ditunggu. Sehingga kaki saya itu ngangkatnya tinggi sekali. Sehingga ketika kaki kanan saya mengangkat, kaki saya kiri saya nggak kuat, maka terkilirlah, hampir patah di situ. Sehingga separuh dari umroh di Mekah itu saya itu harus pakai krek atau pakai kursi roda. Nah, ketika sampai di Madinah Al-Munawwaroh itu, ketika subuh mau menuju ke Masjid Nabawi itu, sebelum subuh itu, teman-teman sudah berangkat duluan sehingga bisa sampai Raudhah dan sebagainya. Saya pakai kursi roda nggak bisa lari. Nah, yang nyurung itu Mas Zainul Arifin almarhum. Jadi saya didorong oleh Mas Zainul sambil berlari itu. Alhamdulillah sampailah ke Masjid Madinah untuk subuhan. Tapi saya nggak bisa masuk sampai Raudhah karena harus melalui orang yang banyak sekali, kursi roda nggak bisa masuk di situ. Tapi sudah saya syukur, sangat saya syukuri, alhamdulillah. Itu kenangan saya terhadap Mas Zainul Arifin. Kemudian kenangan saya terhadap Bapak almarhum Zainuri. Wah. Ya sederhana, Pak Denuri itu betul-betul seorang pengasuh yang senantiasa mengayomi saya. Ketika di Madinah, ketika di Mekah itu pun, ketika saya mengalami kecelakaan yang merupakan ujian peringatan dari Allah itu, sebentar, ini bukan ujian, bukan peringatan, tapi hukuman. Karena Pak Nevi ini ahli plesetan, dia tidak bisa mendengar orang mengucapkan kata apapun kecuali dia pasti memplesetkan. Saya sampai di rumah sakit, wah, yang di rumah sakit orang-orang Arab semua, banyak orang-orang Arab yang dihukum, kakinya diterali besi dan sebagainya. Itu wah, pengalaman yang sangat unik dan dahsyat bagi saya ketika itu. Akhirnya Pak D dan saya dengan terpaksa tidak bisa mengikuti tawaf wadak, sehingga di Kadipiro kemudian harus bayar dam atau gimana itu, dibelehke wedus untuk seperti itu. Nah, itu pengalaman saya terhadap Pak D Zainuri dan Zainul. Nah, pengalaman saya terhadap Pak Is Marwanto. Pak Is itu sebetulnya sudah saya kenal sejak saya masih anak-anak, masih kelas 6 SD gitu. Ketika saya kenal pertama kali itu, saya tidak saling kenal, artinya tidak saling kenal, tidak saling menyapa itu loh. Saya hanya tahu, oke, istilahnya bukan kenal, sama-sama tahu. Karena saya dan kelompoknya Pak S itu pada waktu itu saling bermusuhan. Tuluk-tulupan ya. Saya geng kampung di Bawinatan, Pak S itu gang kampung Cipto Mulyo. Anda tahu istilah Cipto Mulyo, menciptakan suatu kemuliaan. Kenapa diberi kampung seperti itu? Karena penghuninya orang-orang yang, mohon maaf ya, konotasinya bisa dikatakan belum mulia. Nah, kami bertarung karena apa? Karena kampung kami ini berada di sebuah tempat hiburan yang sangat populer pada waktu itu, zaman Loda di THR. Cak Nun sangat kenal THR itu. Cak Nun sangat kenal jahiliyahnya THR itu. Nah, ketika Pak Totok Raharjo Mak Bedunduk ngundang seorang penyuling mengajak saya, wong iki bulannya pinter nyuling tuh. Itulah pertama kali kesan saya terhadap Pak Is. Ternyata orang yang dulu waktu saya kecil bermusuhan geng itu, ternyata dia juga seorang penyuling. Itulah kenangan saya terhadap Pak S. Dan Pak S memang seorang empu bagi saya, karena dia tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melanjutkan. Saya mengambil sisi hanya aja. Jadi saya mencoba mencari
arti maestro. Maestro itu ternyata gampangannya tuan, penguasa. Kalau Kiai Kanjeng Mbah Nun pernah sohibu baiti, siapa tuan rumahmu di hatimu itu siapa? Nah, ternyata maestro ini tuan atas tangannya, atas pikirannya, atas emosinya, atas segala yang telah dianugerahkan seseorang kepada seluruhnya itu. Dia bisa memerintahkan tangannya untuk bikin suling. Dan ternyata ilmu suling itu ilmu lubang. Ning dunia kok ada konsep lubangnya aneh. Itu nggak main-main loh, lubang loh. Kalau teman-teman pernah mendengar ada black hole teori itu lubang juga, lubang. Itu kalau mau itu diameternya seberapa itu ahli Pak Is. Dan ternyata bacaannya bukan kauliyah tapi ayat kauniyah. Seperti yang Cak Nun bilang tadi, pinter mau pring, tidak sembarang pring loh. Pringnya pring apa? Yuk nek nggo suleng bambu puluh ya. Bambu puluh. Khusus, bukan puluh. Jadi bukan petung, bukan ori, dan bukan yang lainnya. Kandel tipis. Kemudian yang lain juga ilmu jarak antar lubang. Dia menguasai itu. Pak D. Zainuri itu juga bacaan ayat kauniyahnya tinggi. Contoh yang paling terkesan, yang paling kuat adalah ketika beliau melihat Mbah Nun, itu dia langsung mendekat dan dia pijit. Itu fadilah yang lain juga. Mas Zainul juga di suaranya itu gandem. Nek cara Jawa pulen. Orang punya karakter pulen itu susah itu. Kalau Pak Homat itu juga ahli baca ayat kauniyah, pinter usaha dia. Saya masih punya kenang-kenangan beliau, apa jenenge lingguan bambu, lincak bambu. Masih itu sekarang itu. Bukan hanya lincak bambu, kacamata, jaket auri, karena dia dulu dekat dengan auri. Bahkan dulu ketika Kiai Kanjeng pas tahun baru kalau nggak salah ya, itu kalau nggak ada Pak Romat kita nggak bisa ke Jakarta. Apa hubungannya? Dia punya hubungan dengan Auri Adus Cipto untuk bisa pakai pesawat namanya pesawat Hercules. Pesawat Hercules itu adalah pesawat tempur, pesawat apa? Jadi kalau masuk ke situ orang lingguane, jadi dong gandul itu dan gelap, nggak ada jendela, jadi nggak bisa lihat awan. Jadi tahu-tahu tuh berangkat, ngerti-ngerti wes tekan Jakarta. Pesawat untuk terjun untuk apa itu? Kemudian saya mencoba untuk menggabung dengan abdan. Loh, nek hubungannya abdan dia iki. Kalau begitu pasti ada tuannya. Nah, tuannya sapa? Tuannya Gusti Allah. Buktine apa? Daerah sapa apa? Iki dudu tanganku, iki dudu pikiranku, iki dudu semuanya bukan milik kita. Kita nggak punya milik. Jadi kalau kita ikra kauniyah diri kita sendiri, ternyata itu bukan tuannya adalah Allah. Kalau abdan tuannya Allah, kalau maestro tuannya diri masing-masing teman-teman semua ini yang hadir, maka benar yang dikatakan Mbah Nun tadi, carilah, temuilah, kuasailah dirimu, kemudian aransemenlah seluruh akal, pikiran dan lain sebagainya, potensi dan lain sebagainya di situ. Saya kira saya melihat dari sisi itu aja, dari keseluruhan itu, matur nuwun. Ini ada sebelum berikutnya, ini Mas Helmi mau merespon ke maestroan Pak Joko Kamto sendiri. Jadi kalau teman-teman tadi lihat itu cocoknya yang menyampaikan kan Ustadz ya, yang alumni pondok pesantren. Padahal Pak Joko ini seperti Pak Is tadi dari dunia dangdut yang dalam tanda petik gula gulita dan kemudian melamar. Jadi dari dunia yang mungkin Anda tidak bayangkan, kemudian Pak Joko menjadi seperti ini, menjelaskan saling terkait antar berbagai fenomena. Pak D mijeti Mbah Nun aja dibaca sebagai pembacaan kauniyah, ini kan situ kan nggak nyampe toh itu. Ya, jadi ini kemaestroan tersendiri, kemaestroan keilmuan Pak Joko Kamto. Untuk lelang tadi pemenangnya Mas Anas Rahmanda, alamatnya Dusun Les Padangan, Desa Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Anda tidak membeli seruling, Anda sedang membeli masa depan Anda. Anda sedang membeli, Anda sedang membayar kepada Allah berkah-berkah, rizki, perlindungan dan semuanya.
insyaallah. Bois menika hasil lelange ingkang menang Mas Anas. Mugi-mugi angsal berkah saking pangeran dan rezeki saking Mas Anas saged melanjutkan kehidupan Buis keluarga. Amin. Allahumma firlahum warhamhum wa'afini fa'fu anhum